Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-11. Bapak dan Ibu yang berhadir, sesuai dengan judul kajian kita secara berturut-turut dan bersambung-sambung, malam ini kita mempelajari atau memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan anjing. Najisnya kah, tentang memeliharanya, tentang jilatannya, dan tentang jual belinya, dan tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan itu. Tapi karena anak-anak kita masih libur, padahal iko pun butuh bagi anak-anak kita, maka kita khususkan saja kaji malam kita tetap masalah najis anjing, tapi berkaitan dengan beberapa buah hadis. Yang pertama dulu dalam hadis riwayat Imam Muslim tertera hadis 210, hadis sahih. Aisyah, istri Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa wa'ada Rasulullah SAW Jibril alaihissalam fi sa'atin ya'tihi fiha. Pernah Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril untuk datang. Nah, ketika datang waktu nalar disepakati, kiranya Jibril nak datang, lam ya'ti, malaikat Jibril nak datang, nak tiba. Wa fi yadi asa, di tangan Nabi ketika itu ada tongkat kecil, tongkat. Kemudian tongkat itu falqaha miyadi, beliau lemparkan dari tangan beliau ke tempat yang sempit. Lalu beliau berkata, tidak mungkin Allah dan utusannya mengingkari apa yang dijanjikannya. Lalu beliau menoleh, thumma altafata, beliau menoleh. Tiba-tiba jiru kalbin hatta sariri, beliau melihat seekor anak anjing, jiru, seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, mata adakhala hadal kalbu hahuna. Ya Aisyah, bila anak anjing kau masuk ke bawah tempat tidur. Kata Aisyah menjawab, wallahi ma daraitu, demi Allah aku tidak tahu Rasulullah. Aku tidak tahu bila wawaw anjing kau masuk. Lalu fa'amara bi fa'ukhrija, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk anak anjing itu suruh dikeluarkan. Kemudian setelah anak anjing itu keluar, Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril alaihissalam.
Kemudian Rasulullah berkata, wa'atani fajalastu laka falam ta'ti. Engkau berjanji akan datang, tapi ketika aku tunggu pada waktu yang telah kita sepakati, engkau tidak datang. Kata Jibril menjawab, manani kalbu, aku terhambat, aku terhalang dan tidak bisa datang menemuimu karena ada anjing di rumahmu. Ada al-kalbu alladhi kana fi baitik, ada anjing di rumahmu. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbu, kami para malaikat-malaikat tidak akan mau masuk rumah, di rumah itu ada kalb, ada anjing, dan di rumah itu ada surah, gambar atau patung. Hadis sahih Muslim. Mari kita pelajari hadis itu. Kita baca dalam kitab syarahannya atau penjelasannya dalam kitab syarah, apa maksud dan petunjuk yang terkandung dalam hadis. Yang pertama dulu. Jibril alaihissalam kan utusan Allah dari kalangan malaikat. Jadi dari kalangan malaikat utusan Allah salah satunya Jibril. Maka disebut pula lah Jibril itu Rasul. Rasulullah, utusan Allah minal malaikah, daripada kalangan malaikat. Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Jibril menyampaikan wahyu firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, maka jadilah Jibril itu utusan. Nabi Muhammad diangkat dan diutus pula oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan Jibril itu kepada umat manusia, termasuk yang kita baca setiap hari Quran. Itu satu. Jibril adalah termasuk tokoh malaikat. Tokoh-tokoh malaikat itu namanya Al-Karubiyun. Tokoh-tokoh pemimpin para malaikat-malaikat. Para tokoh-tokoh pemimpin para malaikat itu ada banyak. Salah satunya Jibril. Disebutnya Jibril itu nanti dengan Ruhul Amin, ruh yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Jibril termasuk malaikat yang banyak sayapnya. Lebih 600 sayap. Malaikat punya sayap. Dalam Al-Quran surat Fatir. Surat Fatir sebelum surat Yasin. Setelah surat Saba. Saba surat ke-35, Fatir surat ke-36. 35 Fatir, Saba 34 dan ke-37 Yasin, 36 Yasin. Nah, dalam surat Fatir itu pun disebut nanti ini surat malaikat. Uli ajnihatin, malaikat-malaikat itu punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, sampai ada yang lebih 600. Disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis dari riwayat, makin banyak sayap malaikat, maka kedudukannya makin tinggi di sisi Allah, makin dekat kedudukannya. Tapi tidak satu manusia pun yang pernah melihat sayap malaikat. Nabi Muhammad saja 2 kali baru. Nabi Muhammad SAW, beliau melihat atau melihat sosok Jibril aslinya 2 kali. Pertama ketika beliau menerima wahyu di gua Hira. Yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Ketika itu malaikat Jibril memperlihatkan sosok aslinya
Disampaikan dalam riwayat wallahu alam, ketika Jibril mengembangkan sayapnya, gelap semuanya. Sangat gelap. Ada kelebihan orang Indonesia dibanding orang lain. Orang Indonesia ada yang mengaku Jibril, perempuan. Itu Jibril. Jibril lah yang sering bertemu dengan Nabi. Tapi pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad kadang-kadang menjelma dalam bentuk manusia. Ya, jadi kalau jika malaikat itu menjelma dalam bentuk sosok manusia, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jangankan kita orang biasa, ketika malaikat datang berkunjung ke Nabi Ibrahim saja, tidak tahu malaikat, tidak tahu Nabi Ibrahim itu malaikat. Sampai Nabi Ibrahim sibuk mencari sapi, disembelih, dihidangkan. Padahal itu malaikat. Ketika dihidangkan, makanan dia sentuh. Itu bukti Jibril tidak tahu itu malaikat. Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat. Malaikat itu mampir ke tapak Nabi Ibrahim memberi kabar gembira bahwa beliau akan dikasih anak. Si anak. Ketika malaikat itu juga datang ke Nabi Lut, bukan bertamu, tapi malah memberi kabar akan membalikkan negeri Sodom, negeri LGBT, negeri laki-laki kena hati ke orang jantan, Sodom. Dalam bentuk manusia yang gagah-gagah, tampan-tampan. Nah, masyarakat itu mencari laki-laki gagah tu langsung kena hati. Tu umat Nabi Lut. Nabi Lut tak tahu tu malaikat. Sehingga Nabi Lut cameh itu datang orang kampung. Kiranya dia datang orang kampung. Bininya khianat. Bagi tahu kepada orang kampung, di rumah ambo suami ambo menerima tamu yang gagah. Panjang kisahnya kan. Ketika malaikat datang di majlis Nabi, berpakaian putih, rambut hitam, gelap, dekat, bersih, tidak ada tanda-tanda orang yang datang daripada yang jauh. Bersih, masuk datang ke majlis Nabi, lalu duduk mengadu lutut dengan Nabi. Tidak tahu loh sahabat-sahabat itu malaikat. Intinya malaikat itu kalaulah menjelmakan dirinya berbentuk sosok manusia, tidak ada yang tahu itu malaikat. Bisa jadi kita pernah ketemu dengan malaikat ketika kita berbuat baik misalnya, atau kita dalam keadaan tertentu, bisa jadi ada malaikat yang datang menolong kita, yang kita tidak tahu itu malaikat. Kan bisa jadi saja. Nah, balik kita ke kaji juga balik. Satu kali Jibril berjanji akan ketemu dengan Nabi. Dalam syarahannya atau jelasannya, berjanji bertemu dengan Nabi di malam hari. Dan Nabi SAW menunggu pada waktu yang telah disepakati. Tapi kiranya Jibril tidak muncul-muncul, tidak masuk-masuk, tidak ada datang, tidak tiba-tiba. Sampai pagi, Nabi Muhammad sangat sedih, hazin, sangat sedih, wajiman, sangat muram, sehingga beliau berpikir-pikir apa gerangan, kenapa? Tidak mungkin Allah mengingkari janji, dan tidak mungkin Rasul Allah itu malaikat Jibril mengingkari janji. Tidak mungkin. Pikir-pikir, lalu tongkat yang ada di tangan beliau, karena asyik berpikir-pikir kenapa terlempar. Tongkat. Heran, tiba-tiba beliau menoleh.
Kiranya nampak di bawah dipan, di peranda, ada anak anjing menyerok situ. Ada anak anjing. Wow. Namanya ya anak anjing lah, jirwu kalbin. Jirwu tu anak anjing kecil. Itu di bawah sarir. Ketika itu beliau mengecek, ya Aisyah, kalau bahasanya bila anak anjing kau masuk ke rumah menyuruh kah? Kalau anak anjing kan suka menyuruh. Aisyah menjawab, wallahi demi Allah, ma darait. Ambo tak tahu Rasulullah. Bila anak anjing kau masuk ke rumah. Rupanya sejak ke petang sampai malam lah dua anak anjing tu di bawah. Kemudian Nabi perintahkan untuk mengeluarkan anak anjing tadi. Ketika anak anjing keluar, Jibril masuk. Jibril masuk. Ketika itu terjadi dialog. Semalam aku menunggumu datang, karena kita berjanji ketemu adalah malam. Tapi ternyata engkau tidak datang. Kenapa Jibril? Ketika itulah Jibril mengecek. Kami para malaikat terhambat, terhalang masuk ke rumah. Yang di rumah itu ada anjing dan ada sur, patung atau gambar patung, gambar yang bertubuh. Hadis sahih Muslim. Apa petunjuk di sini? Tentu petunjuk kita ambil. Ada malaikat-malaikat spesial yang mendampingi kita siang malam, yang tidak pernah berpisah dengan kita sampai kita mati. Itu malaikat pencatat amal atau malaikat hafazah, yahfazunahu. Malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia, termasuk menjaga mencatat catatan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan malaikat itu, apakah malaikat hafazah, ada juga yang menamai dengan raqib atid. Malaikat itu tidak pernah berpisah dengan kita manusia sampai kita meninggalkan dunia, karena malaikat itu selalu hadir untuk mencatat, menulis, mendokumentasikan apa saja yang kita lakukan. Pada malam malaikat itu raqib atid. Raqib pengawas, atid hadir. Kalau digabung menjadi pengawas yang selalu hadir di masa saja kita berada. Raqib atid. Masuk kini. Kalau malaikat itu di masa saja kita adanya. Lalu malaikat apa yang tidak masuk rumah? Ulama-ulama menyebutkan yaitu malaikat rahmat. Tidak mau masuk ke rumah. Atau malaikat rahmat adalah malaikat yang akan datang membawa rahmat ke rumah. Atau malaikat-malaikat yang senang berkunjung ke rumah seorang muslim untuk mendengarkan zikir-zikir dan doa-doa mereka dan tilawah Al-Quran mereka. Atau malaikat-malaikat yang akan menjaga rumah-rumah orang mukmin. Malaikat itulah yang tidak mau masuk rumah, bukan malaikat pencatat amal. Karena malaikat pencatat amal itu tidak pernah berpisah dengan kita. Tidak pernah berpisah. Termasuk malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga kita. Ketika seseorang misalnya jima, berhubungan badan suami istri, kan ketika itu dalam keadaan junub, berhadas besar. Selama seseorang berhadas besar, maka selama itu malaikat tidak mampir, malaikat rahmat atau malaikat penjaga.
Lalu bagaimana caranya? Berwuduklah malam hari itu. Bukan mandi, berwuduklah. Sekedar untuk mengundang kembali malaikat datang. Berwuduk, bukan mandi, berwuduk. Jadi balik kita ke hadis pengkal bahwa kata malaikat Jibril, kami la nadkhul, kami tidak akan masuk sebuah rumah. Nah, dikatakan rumah siko bukan hanya rumah. Kita baca keterangannya, apa yang dimaksud dengan rumah. Yang maksud dengan baitan siko, la nadkhulu baitan, kami tidak akan masuk sebuah baitan, sebuah rumah, termasuk ke dalamnya di masa saja manusia itu bertempat tinggal. Bisa rumah, bisa pondok, bisa gubuk, bisa tenda, bisa kemah, bisa dangau-dangau. Tentu termasuk hotel, penginapan. Pokoknya di mana manusia tinggal. Walaupun hanya sekedar bagi para gelandangan namanya karton. Di bawah jembatan kan pakai dibikin karton atau plastik-plastik, itu termasuk. Jadi Nabi Siko tidak akan masuk malaikat ke tempat di mana manusia tinggal. Apakah itu rumah, atau pondok, atau dangau, atau gubuk, atau kemah, tenda, atau di mana saja mereka itu bertinggal, tidak akan masuk. Kalau di situ ada anjing, itu salah satunya yang harus kita waspadai ketika kita mempunyai anjing. Kita tidak bicara hukum memelihara anjing, kalau kita punya anjing. Ada kalanya kita boleh memelihara anjing, tapi ada ketentuan-ketentuan. Ada hal-hal, kalau tidak nanti setiap hari kurang pahala kita sekadang bukit Uhud. Siapa yang memelihara anjing, yang anjing itu dipeliharanya tidak ada faedah gunanya baginya, tidak sebagai penjaga rumah, tidak sebagai penjaga harta benda, tidak penjaga kebun, dan tidak penjaga ternak, dan tidak misalnya kalau sekarang katakan termasuk anjing pelacak, dipeliharanya maniktana kalban, siapa yang memelihara kalb, wawau, yang tidak ada diizinkan, diberi keringanan untuk memeliharanya, seperti anjing penjaga rumah, penjaga harta, penjaga kebun, penjaga ternak, atau anjing berburu untuk penghidupan. Maka naqasa min amalihi kulla yawmin qirat, akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Yang 1 qirat bagi orang neraka Makkah sekadang bukit Uhud. Maka pergi ke Madinah, di Madinah ada bukit Uhud yang terkenal. Sekadang tu kalau diperkirakan pahala bentuk benda, 1 hari usaha pahalanya sekian. Bahkan dalam hadis dari Imam Muslim yang lain katakan, hadis nomor 2945, dikatakan itu bukan 1 qirat, tapi naqasa min amalihim kulla yawmin qiratan, 2 qirat. Jadi kami ingin menggambarkan bagaimana pahala-pahala itu bisa berkurang setiap hari tanpa keperluan. Tapi kalau kita memang butuh memelihara anjing, karena anjing itu penjaga rumah, beli rumah kita acok tinggal siang hari. Apalagi kini orang banyak musim begal, musim pencuri, musim garong, ya onda-onda saya tidak tanggung, saya hilang. Rumah kita terpencil misal, kita pelihara anjing, pelihara, kan ada keringanannya. Atau menjaga kebun gitu,
Atau bagi pengembala-pengembala, penjaga ternak. Bahkan anjing itulah yang mengembalakan ternak-ternak. Atau anjing pemburu, memang kerjanya berburu kijang atau berburu apa saja. Atau termasuk nanti anjing polisi, anjing pelacak. Pokoknya ada hal-hal yang diizinkan. Itu boleh. Tapi ada catatan, walaupun boleh tetap anjing berada di rumah anjing. Anjing berada di rumah anjing, di kamar anjing, di tempat tidur anjing, di dapur anjing. Tapi kalau lah masuknya ke tempat tinggal manusia, itunya malaikat rahmat tidak masuk. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, itu rahmat tidak masuk, berkah tidak masuk. Malaikat-malaikat tidak akan datang memintakan ampun kepada Allah. Kata Jibril, ke rumah Nabi Muhammad sendiri, ada anak wawo di bawah, anak anjing di bawah sari, di bawah lipat. Jibril lah datang, tapi tidak masuk. Jibril lah datang, tapi tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Kami terhalang. Mana'ani. Aku dihalangi oleh anjing. Ketika anak anjing itu dikeluarkan, Jibril masuk. Itu bagi kita yang kebetulan punya anjing, memang anjing itu memang dipelihara untuk keperluan yang telah diizinkan oleh agama, ya jangan sampai dia masuk rumah. Buatkan rumahnya, buatkan kandangnya. Kalau perlu sopalo, anjing itu buatkan sopanya di rumah anjing. Bilikkan kamarnya di kamar anjing. Kalau tidak masuk mereka lama. Bisa jadi rumah-rumah itu tidak dapat berkah. Itu bahaya anjing. Kenapa? Itu larangan Allah, larangan agama. Tentu banyak sekali hikmah dan rahasianya. Berikutnya, termasuk nanti kalau anjing berada di rumah awak, jilatannya itu bahaya. Jilatannya. Ini kadang-kadang kalau kepanasan anjing kan keluar. Nanti lihat kan. Anjing kalau kabarnya kecek pakar anjing, adalah pakar anjing. Anjing makanya mengangu-ngangu, ngeruang-ruang ke lidah itu karena panas awan. Ini kalau rumah dulu ngangu-ngangu kan keluar liwanya. Keluar liwanya. Eko Islam menjaga seperti itu. Termasuk ke dalam itu tadilah kami juga tidak akan masuk rumah jika di rumah itu ada gambar. Dalam hadis itu dikecilkan surah. Dipahami oleh ulama surah adalah lukisan patung. Lukisan-lukisan makhluk bernyawa, patung-patung yang bisa diraba dan menonjol. Tapi ada juga yang umumnya ulama-ulama Arab Saudi yang dipahami seperti itu oleh ustaz-ustaz kita yang tamat di situ, termasuk foto saja. Makanya ada orang yang ketika foto itu tunjuk wajahnya putih, karena memahami seperti itu, ke surah saja, foto saja. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh berfoto wajah. Foto itu sama dengan lukisan. Kalau ada foto di rumah tidak masuk melekat. Karena itu foto itu sama dengan lukisan, menandingi, meniru Allah Ta'ala. Pendapat itu dia pendapat. Tidak semua ulama setuju seperti itu. Foto bukan lukisan. Foto pemindahan bayangan. Dia tidak dibentuk, tidak dilukis, tapi karena alat-alat teknologi. Ini tidak diukir. Yang surah itu kata beliau-beliau adalah yang ditulis, diukir oleh manusia, sehingga terkesan manusia itu mampu menciptakan, menggambar sesuatu seperti ciptaan Allah itu yang dimantas. Jadi dalam hal itu kalau ada orang-orang yang berfoto tapi diputihkannya motonya, itu pahamnya. Ada rumahnya polos, memang sadalahnya, itu paham. Kan di buku-buku tertentu foto namanya gerakan salat, ada kadang-kadang kan disawuk mukanya. Betul. Itu pahamnya seperti itu. Semua dianggap surah kok termasuk foto.
surah Samsiah termasuk foto. Kalau hal kok terjadi perbedaan pendapat yang amat tajam, maka yang disepakati adalah patung manusia kah atau hewan kah yang timbul dan muncul, bisa diraba muncul. Bahkan juga termasuk lukisan walaupun tidak muncul, tapi lukisan makhluk hidup itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk rumah. La nadkhul atau la tadkhulul malaikah masuk rumah. Lebih-lebih patung itu patung sesembahan manusia, dan itu senang setan berdomisili di situ. Termasuk kelamnya keramik yang gambar yang gajah, ikan-ikan, pokoknya makhluk hidup lah. Bagusnya kau dijauhi daripada nanti tidak masuk berkah atau tidak masuk rahmat ke rumah atau tidak berkunjung malaikat spesial ke rumah. Dihindari, dijauhi. Hukumnya balik ulama-ulama berbeda dalam memahaminya. Kita hanya mengatakan, bukan hukum, kita hanya menyebutkan hati-hati, waspada terhadap yang namanya patung-patung. Lebih-lebih patung yang di pujaan-pujaan manusia, seperti patung orang duduk baselo parutnya terberdua. Itu kan sembahan orang yang berkepercayaan itu. Lalu kita pajang di rumah, berarti kita kan majang Tuhan orang. Di tingkat kita memajang patung itu berbeda-beda hukumnya. Patung-patung yang menjadi sembahan manusia berbeda nanti dengan patung-patung yang tidak disembah manusia. Walaupun sama-sama dilarang, tapi tingkat pengharamannya berbeda-beda. Nah, balik sekarang. Bagaimana kalau foto keluarga? Yang tadi balik, ada yang terlalu sangat ketat, apapun foto. Orang pun nanti akan membuat lo satu rumusan, kecuali darurat, KTP, foto SIM, foto keluar negeri, apa namanya, paspor, atau kad tertentu. Itu kecuali, ada kecualinya. Harus darurat. Termasuk foto-foto di karate PT, kecualinya. Jadi mencari itu tidak setuju. Untuk itu orang yang memahami masalah itu adalah bahwa yang tidak boleh itu lukisan. Kalau masalah pas foto atau foto itu berbeda. Kalau lukisan dan patung-patung sepakat mengatakan itu haram, malaikat tidak masuk rumah. Cuman pesan saja, kalau di rumah kita ada foto keluarga, jika foto keluarga itu menampakkan kokate, jangan dipajang di ruang tamu. Foto ibu-ibu ketika gadi-gadi, ketika jin pulen nak daro, ketika masih ancak-ancak dulu, dipajang foto, rambut terbuka, tali tersingkok, jangan dipajang, tahu orang. Pak, andoang ke bilik. Pajangnya pilih bilik. Kalau ingin kau pajangnya. Sebab nampak orang awak, panjang buatnya di rumahnya. Kita bicara tadi yang disepakati lukisan dan patung-patung. Sementara foto berbeda pemahaman. Ambo sebutkan perbedaan itu. Nama pilih, ambo nak milih. Silakan milih. Ada yang ketat seketat-ketatnya, apapun foto tidak boleh. Sama foto sama dengan lukisan. Ada yang mengatakan foto bukan lukisan. Itu jadi. Kalau begitu nanti HP tidak boleh juga. Sebab di HP juga ada bergerak-gerak. Televisi juga ada bergerak-gerak. Nanti kalau masuk rumah orang pakai di duanya kan pakai apa? Tidak boleh. Jadi terlalu panjang masalahnya. Untuk itu ambo mengambil pemahaman yang tengah-tengah saja.
Yang tengah-tengah, ya kembali kita kepada yang tadi balik bahwa malaikat tidak akan masuk rumah, yaitu malaikat rahmat, malaikat yang datang berkunjung ke rumah-rumah muslim untuk menyimakkan tilawah Al-Quran mereka, zikir-zikir mereka, doa-doa mereka, dan malaikat yang suka di rumah-rumah kaum muslimin, senang di situ, di samping mendoakan dan mintakan ampun. Malaikat-malaikat itu tidak mau masuk rumah kalau di rumah itu satu ada anjing. Jadi tidak bolehkah kami melihara anjing? Boleh. Kalau ada manfaatnya, ada faedahnya, ada gunanya, sebagaimana disebutkan. Anjing pemburu, anjing pengembala ternak, anjing penjaga rumah atau harta benda atau kebun-kebun. Dan kita contoh juga, rumah kita terpencil. Sementara zaman sekarang orang begal, merampok, mencuri. Sementara kita jarang di rumah siang hari, pagi-pagi, pulang petang, taruh anjing. Anjing itu bukan dalam rumah, tapi di halaman. Bukan di halaman. Silakan. Kamu pernah mencari orang mengembala kambing itu ribuan pakai anjing. Anjing 5 ekor yang mengawal. Dibolehkan oleh agama. Yang dilarang tadi lah jangan masuk rumah, jangan masuk rumah. Banyak hal nanti, banyak hal, lebih-lebih dijilat anjing. Bahkan para dokter mengatakan, lihat silakan nanti, kan bacaan banyak ini. Salah satu penyebab kanker payudara juga anjing. Virus anjing. Karena jilatan anjing, luar anjing itu sangat luar biasa. Sehingga agama memerintahkan kalau kita dijilat anjing, bejana kita jilat anjing, ya dibasuh 7 kali 1 tanah. Untuk menghilangkan virus di apa? Baru tahun-tahun kemarin, abad kini baru orang tahu masuk. Kenapa dengan tanah? Kenapa harus dengan tanah? Rupanya ada virus anjing itu yang tidak bisa dihilangkan dengan bahan apapun kecuali dengan tanah. Baru terungkap. Dulu sahabat tidak tahu, mana tahu sahabat. Sahabat tidak punya labor. Mereka tidak punya laboratorium. Tapi mereka sahabat-sahabat itu sami'na wa ta'na saja. Mereka kepatuhannya mereka dulukan. Mereka tidak mengkaji-kaji. Kenapa dilarang? Kenapa tidak boleh? Nah, mereka kalau sudah dikatakan Allah begini, ya, sami'na wa ta'na. Kalau Rasul ya sami'na wa ta'na, tanpa mengkaji kenapa. Dan kenapa itu kenapa kini, kenapa. Hampir sama dengan nyamuk kalau masuk ke dalam air minuman, ya lalat rendamkan. Karena salah satu sayapnya penyakit dan salah satu sayapnya obatnya. Baru diketemukan orang masuk tahun-tahun belakang. Rupanya salah satu sayap nyamuk memang mengandung racun, pemunahnya di sayap sebelah. Ya, jangan buangkan air minuman teh talu tapai tetungku ini kan mahal. Masuk lalat kan, benamkan saja memunahkan racun. Kalau tidak dibenamkan nanti ada kuman berbahaya. Itu kan agama. Cuman kelebihan sahabat-sahabat dulu, mereka tanpa menanyakan kenapa, ada apa, mereka terima. Tetapi karena mukjizat begitulah, terungkaplah. Salah satu yang terungkap itu adalah jilatan anjing. Mengandung sekian banyak bibit penyakit yang berbahaya, bahkan bibit penyakit rabies. Ujungnya kematian. Ujungnya kemarin keluar lagi di tayangan, menyala-nyala anak itu kemati. Gonggong-gonggong kemati. Jadi hati-hati. Kalau anjing sudah sakit-sakit, hindari, tidak bunuh. Hati-hati dengan anjing dan seterusnya. Nah, kita kan kaji di presisi agamanya, bukan ilmiahnya. Ilmiah lebih tahu lah orang ilmiah. Di kajian kita malam ini dapat kita ambil satu kesimpulan sementara. Pertama, bahwa di antara hal yang menyebabkan rumah kita itu tidak ada, di situ ada rahmat, ada keberkahan, termasuk kenyamanan, ketenteraman, kedamaian. Tidak jadi penyebabnya bisa jadi ada anjing sering masuk rumah.
Allah telah menugaskan malaikat-malaikat spesial untuk datang ke rumah-rumah kaum muslimin, membawa rahmat, keberkahan, ketenangan, kenyamanan. Bisa jadi suatu rumah segala sudah ada, tidak ada yang tak ada. Tapi kenapa rumah itu tidak nyaman, tidak tenang, tidak ada gersang, tidak ada berkah, tidak ada keberkahan. Bisa jadi ada wawau di situ. Karena kalau ada wawau, anjing, malaikat masuk. Atau bisa jadi ada patung. Di patung itu ada setan di situ. Di samping memajangnya juga haram, juga setan di situ. Malaikat tidak mau masuk. Patung-patung. Mengenai foto tadilah kita terangkan. Kalau mengenai foto kita masih ancak-ancak siswa, jangan dipajang di muka rumah. Di ruang tamu, kau nampak semua. Nampak ni subang wak. Nampak dukuh wak. Sebab ketika foto dulu kan, ketika ancak-ancak siswa, orang foto pamer-pamer. Ketika lah gaya, kau kan tak suka foto pamer lah. Andoan kembali. Itu satu. Yang kedua, memelihara anjing ada kalanya boleh, ada kalanya haram. Yang ketiga, hati-hati dengan jilatan anjing. Kalau dijilat oleh anjing bejana kita, wadah kita yang kita pakai untuk air dan untuk minuman atau untuk makanan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bukan semua yang dijilat anjing harus 7 kali. Paniang lah, jalan-jalan jilat anjing banyak. Dinding jilat anjing susah. Yang berkaitan dengan kita dan wadah. Lalu walak tu lidahnya digoyang-goyang dia itu. Kalau itu nan walak idza uliga. Apabila anjing nanti menjilat menggerak-gerakkan lidah dia ia bakucak ia. Kalau ini. Tumpahkan wadah tu kalau bisi air tu apa? Cuci 7 kali salah satu dengan tangan. Itu cara. Kemudian memelihara anjing tanpa ada keringanan yang diberikan oleh syariat, oleh agama, berkurang pahalanya. 2 kirat 1 hari. 1 kirat sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu sekarang bukit keri dia. Panjang, kemerah-merahan di Madinah. Kalau 2 kirat, 2 bukit Uhud. Oh, apa ni palo? Amal awak kita lewat palo tidak pi kurang itu. Itu bahayanya. Kemudian di samping itu, bagaimana kalau kita tanpa tahu anjing masuk rumah? Kemudian Nabi tadi tidak tahu nak masalah. Tiba-tiba masuk rumah, saya manduk kau tidak tahu. Tapi tahu tidak tahu malaikat tidak masuk rumah. Nabi tidak tahu. Istri beliau Aisyah tidak tahu anjing masuk rumah. Tapi tetap Jibril tidak mau masuk rumah. Jadi tahu tidak tahu wak, kalau ada anjing di rumah, tidak masuk. Tak masuk dekat. Tapi kalau kita bagat, tak apa? Salah. Kau kurang-kuranglah palo berdosa kan? Haram-haram kan? Bekol itu. Salah, salah pak. Menolakkan menjalehan tentang itu. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, waktu itu sudah masuk, bahwa ada malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kita kapan dan di mana. Raqib Atid terkenal dengan malaikat kiraman katibin. Kiram yang mulia, katibin menulis. Jadi kiraman katibin, malaikat yang selalu menulis, mendokumentasikan, menfilekan apapun tindak tanduk kita, perbuatan kita, aktivitas kita, gerak-gerik kita, sikap kita, termasuk ucapan kita. Kalau malaikat ko ado ndak ado wawa di rumah nya ndak pisah ya. Tetap bersama kita sampai kita mati. Lah mati kita selesai kerjanya. Kitab juga disimpan di ilin, tiba kitab catatan baik-baik, ancak-ancak, dan di sijin tiba kitab catatan yang buruk-buruk. Nanti dari kiamat kitab itu diserahkan kepada kita. Bagaimana bentuk kitabnya, imani sajalah. Sakit loh kalau kita membayangkan kitab tu bara tabah, bara panjang. Kan tak perlu kitab.
Pokoknya situ ada tulisan. Anggap salah memori atau chip. Nah, pas orang azan, mudah-mudahan ada manfaat, faedah dan berkahnya untuk kita. Kita baca-baca kaji itu sesuai dengan rutan kaji kita. Diakhirilah dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang ragu? Silakan. 36 Yasin, 35 Fatir, 34 Sabah. Tadi kalam ralat. 35 Sabah 34, 35 Fatir atau surat Malaika. Jadi surat ke-35 itu namanya 2. Yang populer Fatir. Tapi seri ini sampai dengan surat Malaika. Karena ayat pertamanya bicara tentang malaikat. Sekian kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.